BI kalau kita berbicara mengenai dovish nature yang panjang sekali? Ya, tentunya ini sebuah pembelajaran ke market juga bahwa di satu sisi ada pressure inflation, kemudian di satu sisi kita juga mengalami sendiri Amerika supply chain disruption, ada lonjakan harga komoditas, kenaikan upah pekerja, dan kita juga lihat harus hati-hati juga bahwa statement pejabat Fed itu ada yang voter, ada yang non-voter. Kemudian ini satu situasi antara forward guidance Fed yang sejauh ini juga masih akomodatif monetary policy, tapi kita juga melihat memang April lalu PCE core, ya, inflation core-nya itu sudah mencapai 3,1%. Ini adalah indikator inflasi yang dimonitor oleh Fed dan sudah di atas target 2%. Tapi kita lihat reaksi pelaku pasar global juga cenderung mute. Artinya pasar juga mengantisipasi bahwa Fed akan mengannounce ke publik itu dengan very prudent dan tentunya terukur risikonya dan tidak ingin menimbulkan gejolak ataupun volatilitas di market. Apalagi kita juga punya pengalaman tapering di 2013 yang situasinya waktu itu memang jauh lebih volatile dan kurang bisa diantisipasi oleh Fed sendiri. Demikian Mas Erwin. Pak Aryadi, ini poin menarik dari Anda. Di sana ada hawker dan non-hawker. Probabilitas dan keimbangannya seperti apa sih Pak kalau kita berbicara mengenai proporsi dari hawker dan non-hawker di Bank Sentral di Amerika Serikat? Dari informasi yang BI peroleh tentu saja. Ya, sejauh ini kita lihat bahwa hampir seluruh pejabat yang voter itu masih konvergen pada satu opini bahwa inflation itu transitory, kemudian mandat Fed untuk full employment belum tercapai, kemudian policy dari sisi ekspansi fiskal dan moneter juga masih berjalan. Ini artinya di satu titik. Titik yang lain tentunya dynamic factors, yaitu game changer-nya sendiri apa? Game changer-nya adalah vaksinasi global. Kita lihat beberapa negara memiliki uneven recovery, growth recovery-nya berbeda-beda, dan kita juga melihat Fed sampai hari ini juga masih melakukan bond buying. Jadi ada variabel yang factual kondisinya seperti itu, tapi memang ada underlying situation yang membawa nuansa nanti di bulan Juni FOMC meeting ada potensi to be discussed gitu. Nah, intinya Pak, sampai per hari ini kalau masyarakat umum menanyakan Bank Indonesia, jadi atau tidak sih Pak, yakin atau tidak tapering off ini berlanjut dan mulai dilaksanakan, dieksekusi benar-benar? Karena kemarin beritanya menggantung terus Pak antara yes or no untuk tapering off. Kalau dari BI seperti apa? Ya, kami melihatnya dari assessment yang kami lakukan, pelaku pasar juga melihat bagaimana kesiapan Fed. Tentunya pertama adalah pengumuman tapering itu sendiri. Kami perkirakan paling cepat itu adalah Agustus pada saat Jackson Hole Economic Symposium dan paling lambat pengumumannya ya. Jadi pada akhir tahun ini. Itu first step-nya di situ. Kemudian bagaimana prosesnya? Tentunya proses taperingnya itu akan diawali dengan pengurangan pembelian dan itu bisa saja dilakukan pada awal tahun depan. Dan ini adalah sebuah proses dinamik. Kembali lagi kita akan melihat data-data yang indikator dini pasti akan dilihat market dan proses ini artinya pelaku pasar akan mencoba mempersiapkan dengan kondisi yang lebih baik dibanding proses taper tantrum 2013. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.